Dalam surat Al-Isra ayat 4, Allah SWT berfirman, "Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira." Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan, wa qadaina, dan telah kami tetapkan, artinya kami tetapkan hukum yang tidak akan berubah, dan telah kami umumkan orang-orang yang akan dihukum. Hakim yang menetapkan hukum di sini adalah Allah. Qada adalah keputusan yang ditetapkan untuk memisahkan pertikaian 2 orang yang bermusuhan. Dalam peradilan dunia, seorang yang zalim bisa saja mengaburkan masalah dengan permainan kata-kata, sehingga membuat hakim berpihak kepadanya dan memenangkan kasus untuknya. Lalu bagaimana dengan peradilan akhirat apabila hakimnya adalah Allah? Allah adalah hakim yang adil dan tidak memerlukan bukti dan saksi. Tidak ada seorang pun yang dapat mendustai dan menipu Allah, karena Allah adalah pemilik segala kekuatan dan kekuasaan. Allah tidak memerlukan kekuatan lain untuk melaksanakan apa yang telah diputuskannya, karena argumen atas seluruh perkara diwakilkan kepada Allah. Tentang hakim dunia yang serba terbatas ini pernah terjadi pada diri Rasulullah, padahal beliau adalah sosok yang paling baik di dunia. Namun beliau tetap berkata, "Sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Kalian sering berselisih dan mengadukannya kepadaku. Mungkin saja salah seorang dari kalian lebih mahir dalam menyampaikan argumennya, sehingga saya memenangkan putusan untuknya. Maka barang siapa yang telah berikan hak orang lain kepadanya dalam putusanku, maka hendaklah dia tidak mengambilnya, karena yang saya berikan itu adalah potongan api neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hukum sama seperti hakim lainnya. Meski manusia dapat mengelabui hukum bumi, akan tetapi dia tidak dapat mengelabui hukum langit. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda kepada orang yang meminta fatwa, tapi fatwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mintalah fatwa kepada hatimu, meskipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Meskipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Meskipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali untuk menarik perhatian kita akan pentingnya seseorang selalu sadar dan bertanya kepada hatinya yang dapat memisahkan antara halal dan haram. Fil kitabi, dalam kitab itu, artinya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 4, fil kitabi, dalam kitab itu. Artinya di dalam Taurat, yaitu dalam kitab mereka yang diturunkan kepada nabi mereka yang selalu mereka jaga, dan bukan di dalam kitab yang lain. Allah memutuskan suatu hukum atas mereka. Maksudnya Allah memutuskan hukum dan memberitahukannya kepada mereka melalui Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya, apakah mereka menerima manhaj dan melaksanakannya, atau mereka keluar dan berbuat kerusakan di bumi ini. Jika mereka melanggar manhaj, maka hendaklah mereka malu terhadap Tuhan dan tidak melanjutkan pelanggaran itu. Selanjutnya, hendaklah mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasul mereka dan mentaati perintahnya. La tufsidunna fil ardi, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini. Ayat ini datang dalam bentuk penegasan dengan huruf lam. Artinya, di dalam ayat ini terdapat penegasan dan sumpah. Seakan-akan Allah berkata, "Demi diriku, kalian akan membuat kerusakan di bumi." Karena sumpah tidak terjadi kecuali atas nama Allah. Atau karena sumpah tidak terjadi kecuali atas nama Allah. Atau selama kami telah menetapkan sebuah hukum yang telah ditegaskan, maka tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari hukum tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan perusakan di sini? Maksudnya, mendatangi sesuatu fasilitas yang baik, lalu mengeluarkannya dari fungsinya. Segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan Allah memiliki tujuan pokok dan fungsi.
Jika kamu membiarkannya melaksanakan tugasnya, berarti kamu telah membiarkannya tetap dalam kebaikannya. Jika kamu merusaknya, maka ia akan kehilangan tujuan pokok dan fungsi. Sebagaimana kerusakan dalam bentuk materi dilakukan oleh orang-orang yang merusak air dan udara dengan pencemaran lingkungan, maka kerusakan juga mereka lakukan dalam hal-hal yang bersifat maknawi. Manhaj yang telah diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi hamba dan wajib dilaksanakan, malah tidak dilaksanakan, atau disembunyikan atau diselewengkan. Ini termasuk perbuatan yang merusak manhaj. Allah berfirman kepada Bani Israel marwataini, 2 kali. Apakah Bani Israel berbuat kerusakan di bumi hanya 2 kali saja? Mengapa Allah mengatakan 2 kali? Dalam surat Al-Isra ayat 4, Allah SWT berfirman bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali, marwatain. Apakah Bani Israel berbuat kerusakan di bumi hanya 2 kali saja? Padahal mereka telah berbuat banyak sekali kerusakan di bumi. Lalu, mengapa Allah berfirman 2 kali? Para ulama banyak sekali membahas 2 kali yang disebutkan di sini. Dan kapan itu terjadi? Mereka berpendapat bahwa hal itu terjadi sebelum Islam datang. Orang yang memperhatikan surat Al-Isra dengan seksama menemukannya telah mengikat mereka dengan Islam. Maka jelaslah bahwa 2 kali yang dimaksud di sini adalah peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan terhadap Islam. Setelah Allah menyebutkan tentang Isra, Allah menyebutkan tentang kisah Bani Israel. Hal itu menunjukkan bahwa Islam melampaui tempat-tempat suci tersebut. Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Kemudian Allah menjalankan Rasulullah SAW ke sana. Dan dengan itu dia masuk ke dalam dekapan Islam, karena dia datang untuk menggantikan agama-agama sebelumnya dan datang untuk seluruh umat manusia. Jadi lebih baik mereka menafsirkan marwatain atau 2 kali di sini bahwa keduanya terjadi pada masa Islam. Jadi lebih baik mereka menafsirkan marwatain atau 2 kali di sini bahwa keduanya terjadi pada masa Islam, karena Bani Israel sudah membuat banyak kerusakan sebelum Islam, dan Islam tidak mencampuri kerusakan yang mereka perbuat sebelumnya. Jika kerusakan di sini adalah mutlak atau sebelum Islam, maka kerusakan yang mereka lakukan itu sudah sangat banyak. Setelah melewati Laut Merah, mereka melihat suatu kaum yang menyembah anak sapi. Mereka lantas berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala." Sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Surat Al-A'raf ayat 138. Apakah ada kerusakan yang lebih banyak dari pembunuhan yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka yang telah dijadikan sebagai suri teladan bagi mereka, atau mereka melakukan penyimpangan terhadap kitab Allah? Orang yang mengamati penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Taurat akan menemukan bahwa mereka menyimpangkannya dari banyak sisi dengan berbagai cara. Allah menceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 13, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Tidak hanya sampai di sini, mereka juga Bani Israel sengaja melupakan sebagian apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Adapun yang tidak mereka lupakan, tidak mereka biarkan dalam keadaan aslinya. Akan tetapi sebagiannya mereka sembunyikan, dan sebagiannya lagi mereka tukar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 13. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Tidak hanya sampai di sini, mereka juga memasukkan ke dalamnya perkataan mereka sendiri dan mengatakan bahwa perkataan tersebut adalah berasal dari Allah. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Surat Al-Baqarah ayat 79. Apakah ada perusakan manhaj Allah yang lebih besar dari perusakan ini?